Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, Allah menjaga kita semua, Allah memberikan perlindungan dan anugerah kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Pada malam ini kajian Islam aktual akan membahas tentang keutamaan berpuasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih itu maksudnya tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Maksudnya bulan-bulan Hijriah. Ini kita akan membaca kitab Tadhkirud Du'at wal Awam binafahatillahi alal ibad tiwalal am, mengingatkan para dai dan masyarakat umum tentang anugerah-anugerah Allah kepada hamba-hambanya sepanjang tahun. Di sini ada anugerah-anugerah harian, ada per pekan, ada bulanan, ada tahunan. Dan ini bersamaan dengan momen besok atau malam ini tanggal 13, 14, dan 2 hari lagi tanggal 15 Sya'ban yang merupakan nisfu Sya'ban. Kita akan membaca tentang anjuran berpuasa pada hari-hari putih. Hari-hari putih ini artinya 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Qala al-muallifu asy-syaikh Abdullah Izzuddin Muhammad al-Azhari hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-muallif pengarang Syekh Abdullah Izzuddin Muhammad al-Azhari, semoga Allah memberikan perlindungan kepada beliau dan Allah juga memberikan rahmatnya kepada beliau. Beliau berkata di dalam kitabnya Syiyamul Ayyamil Biyad, berpuasa pada hari-hari putih. Wahiyya tsalitsa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara. Hari-hari putih itu adalah tanggal 13, 14, dan 15. Nah, mengapa ini dikatakan hari-hari putih? Wa wusifatil layali al-madhkuratu bil bid li syiddati nuril qamari fiha. Malam-malam ini, malam 13, 14, dan 15 dikatakan hari-hari putih karena cahaya bulan sangat kuat, karena kuatnya cahaya bulan. Tadi saya waktu keluar, cahaya bulan memang agak kuat, cuma karena agak mendung nggak begitu terang. Nah, wasyamu hadhil ayyam min sunanil anbiya. Puasa hari-hari putih ini termasuk sunnah para nabi-nabi terdahulu. Siapa di antara mereka? Minhum Adamu alaihi salam. Di antara puasa pada hari-hari putih adalah orang tua kita semuanya, Nabi Adam alaihi salam. Ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
innama summiyat bi ayyamil bid lianna Adam alaihi salam lamma uhbita ilal ardi ahraqathu syamsu faswaddah. Hari-hari 13, 14, 15 ini dinamakan hari-hari putih. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke bumi, beliau fisiknya terbakar panas matahari, maka menjadi hitam. Menjadi hitam. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ansum ayyamal bid. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, Adam, kamu puasa pada hari-hari putih agar tidak hitam begitu. Fasama awwala yaumin fabyadda thulutsu jasadihi. Nabi Adam berpuasa pada hari pertama tanggal 13. Begitu berpuasa hari pertama, sepertiga dari badannya menjadi putih. Puasa pertama. Falamma shamal yaumat tsani ibyadda thulutsa jasadihi. Ketika beliau berpuasa pada hari kedua, 2/3 badannya menjadi putih. 2/3. Falamma shamal yaumat tsalitsa ibyadda jasaduhu kulluhu. Dan ketika beliau berpuasa pada hari ketiga, seluruh badannya putih semua, seperti ketika beliau ada di surga. Ini putih. Ini Nabi Adam ya, yang berubah dari hitam menjadi putih itu Nabi Adam. Kalau kita kulit agak hitam atau hitam, puasa hari-hari putih, insya Allah agak jadi putih. Karena beda, dan diterimalah apa adanya karena Nabi Adam. Nah, hadis mauquf ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas sebagaimana di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al karangan Imam Al-Muttaqi Al-Hindi, yang merupakan kitab yang diambil dari kitab Al-Jami'ul Kabir atau Jam'ul Jawami karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu Nabi Adam. Di antaranya lagi nabi-nabi terdahulu yang berpuasa pada hari-hari putih. Wa minhum Nuhun alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga berpuasa. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Shama Nuhun al-ayyam al-biyad wa hiya 13 wa 14 wa 15. Nabi Nuh alaihi salam ini berpuasa pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Nah, ini hadis ini bercerita tentang nabi terdahulu. Lalu bagaimana hukum kita berpuasa pada hari-hari putih? Hubungannya dengan kita bagaimana? Wa qad ja'atil ahadits asy-syarifah turaghibul ummata fi siyamiha. Dan telah datang hadis-hadis yang mulia mendorong, memberikan motivasi umat Islam agar berpuasa pada hari-hari putih. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, ma jaa 'anil Minhal radhiyallahu an, adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Minhal radhiyallahu an, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa? Beliau berkata, Minhal berkata, karena Nabi SAW ya'muruhum bisyamil bid. Nabi SAW memerintahkan mereka, para sahabat, berpuasa pada hari-hari putih. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Ini termasuk hadis sahih. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu an, sahabat Abu Dzar radhiyallahu an juga berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Idza sumta minasyahri fasum 13 wa 14 wa 15." Kalau kamu berpuasa dalam 1 bulan, jangan lupa kamu puasa tanggal 13, 14, 15. Jangan lupa itu. 13, 14, 15. Jangan lupa. Kalau kamu puasa tiap bulan, jangan ditinggal. Ini hadis ini sahih, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, juga riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tidak berbuka, artinya selalu berpuasa pada hari-hari putih, baik ketika beliau sedang ada di rumah tidak bepergian, ataupun juga ketika beliau sedang bepergian, puasa terus. Rasulullah itu kalau hari-hari putih jangankan di rumah, bepergian puasa. Mengapa? Ini menunjukkan puasa hari-hari putih itu memang sangat dianjurkan. Karena itu menurut para ulama mazhab kita, Imam mazhab Syafi'i, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hadis tadi riwayat Imam An-Nasai, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan isnaduhu hasan. Hadis tadi sanadnya hasan. Nah, berdasarkan hadis-hadis tersebut, ulama Syafi'iyah, misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asrul Matalib Syarah Raudhut Talib, beliau berkata, wa yustahabbu shaumu 3 ayyamin al-layalil bid wa awwaluha ats-tsalitsa asyara lil amri bisawmiha, dan disunnahkan berpuasa 3 hari, yaitu malam-malam putih, malam-malam sinar bulan sangat kuat. Pertama tanggal 13, lalu 14, 15. Mengapa ada perintah puasa hari-hari tersebut? Mazhab Hambali juga begitu. Dalam kitab Matalibu Ulin Nuha disebutkan wa sunna shaumu 3 ayyamin min kulli syahrin, dan disunnahkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa kaunuha ayyamal layalil bid afdal, dan 3 hari itu adalah hari-hari yang putih, itu lebih utama daripada hari-hari yang lain, yaitu tanggal 13, 14, 15. Cuma di sini dikatakan tanbihun, peringatan, yustasna min syiyam ayyamil bid fi kulli syahrin syahrul dzulhijjah fala yusamu fihi 13. Nah, dikecualikan dari puasa hari-hari putih itu setiap bulan, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini beda bulan Dzulhijjah. Mengapa? Tanggal 13 Dzulhijjah gak boleh puasa. Li hurmati shaumihi li kaunihi min ayyamit tasyrik. Karena tanggal 13 itu haram berpuasa. Mengapa haram? Karena itu masih termasuk hari-hari tasyrik. Maka bagaimana? Fayusamu fi hadza syahri ar-rabi'a asyara wa taliyaihi. Maka pada bulan Dzulhijjah ini puasanya mulai tanggal 14 dan 2 hari berikutnya. 14, 15 dan 16. Ini puasa hari-hari putih. Kemudian puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada khasiatnya. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa khasiatnya puasa 3 hari dalam 1 bulan? Ini kita membuka kitab At-Targhib wa Tarhib minal Hadits Syarif, motivasi dan peringatan yang diambil dari hadis-hadis yang mulia. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri. Dalam kitab ini beliau an Abi Hurairah radhiyallahu an,
An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri kullih. Berpuasa 3 hari setiap bulan itu berarti ibaratnya berpuasa setahun penuh. Yang penting tiap bulan puasa 3 hari, berarti sama dengan puasa setahun. Mengapa sama dengan puasa setahun? Puasa 1 hari pahalanya sama dengan puasa 10 hari. Kalau puasa 3 hari berarti sama dengan puasa 1 bulan. Kalau tiap bulan berarti puasa 3 hari, berarti ibaratnya puasa selama setahun. Tapi kalau bulan Ramadan puasa penuh, gak cukup sehari, gak cukup 3 hari. Ini maksudnya puasa sunnah. Ini puasa. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, kemudian puasa 3 hari ini ada khasiat dalam kehidupan kita. Apa khasiatnya? Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yuzhibana wa haras sadri. Berpuasa pada bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dan ditambah puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa 3 hari setiap bulan, ini akan menghilangkan waharos sadri. Waharos sadri ini sesuatu yang ada di dada. Apa yang dimaksud waharos sadri? Kata Imam Al-Munziri, waharos sadri adalah bifathil wawi wal ha al muhmalah ba'dahu marra. Wahar dibaca fathah, haknya juga dibaca fathah setelahnya ra. Wa ghishuhu wa hiktuhu wa wasawisuhu. Puasa Ramadan dan 3 bulan dan 3 hari tiap bulan ini akan menghilangkan sifat penipu di dalam hati. Orang suka ngakali orang ya, suka ngakali orang lah. Puasa tiap bulan 3 hari, puasa Ramadan dan 3 hari tiap bulan itu hilang. Nanti akan menjadi orang yang tidak ngakali, gak menipu. Wahiktuhu, unek-unek dendam, benci sama orang. Nah, orang yang puasa Ramadan dan 3 hari tiap bulan, hiket, unek-unek dendam, gak enak hati. Kadang orang itu tetangganya punya ini gak enak, benci, dendam, apa, itu hilang. Wawasawisu juga gangguan hati. Hati terganggu oleh setan, was-was, itu bisa hilang. Puasa Ramadan dan puasa 3 hari tiap bulan. Nah, hadis ini rawahul Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, perawinya adalah para perawi hadis sahih, artinya sahih. Wa rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. Juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi ats-tsalatsah min haditsil a'rabi wa lam yusammuh. Cuma Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur seorang laki-laki Arabi dan mereka tidak menyebut siapa namanya Arabi itu. Tapi beliau ini sahabat. Arabi ini kalau sahabat ya walaupun nggak disebut namanya berarti sahih. Apalagi Ibnu Hibban mengatakan sahih. Kalau yang riwayat Al-Bazzar tadi itu riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rawahul Bazzar aydan min hadits Ali. Al-Bazzar juga meriwayatkan dari hadisnya Sayyidina Ali. Ini puasa
khasiat puasa ini ya. Kemudian dalam riwayat lain sama dengan itu ya. Wa an Amr bin Syurahbil radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Amr bin Syurahbil radhiyallahu an. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, rajulun yasumud dahra. Rasulullah, gimana kalau ada orang puasa terus selama setahun, nggak pernah berhenti? Faqal, beliau menjawab, waditu annahu lam yat'amad dahra. Saya senang kalau dia setahun nggak makan sudah. Artinya apa? Rasulullah kurang berkenan kalau puasa setahun penuh. Khawatir kewajiban-kewajibannya ada yang ditinggalkan. Khawatir. Waqala qalu fa thulutsaihi. Kalau 2/3 tahun Rasulullah gimana? Qala aktsar. Itu lebih banyak. Qalu, para sahabat bertanya, fa nisfu, kalau setengah tahun? Qala aktsar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima yudhibu harus sadri. Apakah akan aku ceritakan pada kamu tentang sesuatu yang dapat menghilangkan waharus sadri, sifat menipu, sifat benci atau dendam dan was-was dalam hati. Qal, beliau bersabda, shamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Artinya apa? Puasa 3 hari setiap bulan itu dapat membersihkan hati. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai. Al-Hafidz Al-Munziri tidak menjelaskan status hadis ini, tapi hadis tadi dengan konteks yang sama itu derajatnya sahih. Berarti ya hadis ini ya sahih juga. Nah kemudian waharus sadri, makna waharus sadri, gangguan yang ada di dada, itu apa maknanya? Makna lain. Ini di dalam kitab ini berjudul An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, karangan Imam Majduddin Abi Sa'adat Ibnul Athir Al-Jazari. Ini membicarakan tentang makna kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis. Nah, beliau wahara itu artinya apa? As-shaum yudhimu waharas sadri bitahrik ghishuhu wa wasawisuhu. Waharas sadri itu artinya sifat penipu dan waswas, gangguan-gangguan, hati terganggu untuk tidak baik. Waqila al-hidd wal ghaidh. Sebagian ulama mengartikan wahar itu artinya dendam, benci, marah. Waqila al-adawah, ada yang mengartikan waharus sadri ini suka bermusuhan sama orang. Artinya kalau puasa 3 hari sebulan, insya Allah gak suka bermusuhan sama orang, karena ada orang suka memusuhi orang. Waqila asyaddul ghadab, ada yang mengatakan waharus sadri ini adalah marah yang luar biasa, marah yang temperamen atau apa, suka marah. Puasa 3 bulan insya Allah menghilangkan itu. Nah ini keterangan pada malam ini kita membicarakan tentang puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan kebetulan malam ini atau besok tanggal 13 Sya'ban 14-15, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk mendapatkan keutamaan puasa hari-hari putih ini selama 3 hari, dan kemudian memasuki malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah besok malam kajian Islam aktual akan membahas tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada, kita juga mendapat perlindungan dari Allah dari wabah, dari apapun, terutama hal-hal yang dapat mengganggu agama kita, baik di
mana-mana saudara-saudara kita segera dikeluarkan dari musibah dan malapetaka. Kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan mudah-mudahan yang sekarang sedang lockdown, diam di rumah saja, rizkinya oleh Allah dilancarkan, diberikan semangat untuk berbuat baik. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.